Dalam ajaran kebatinan Jawa, ada satu kata yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Suwung. Kata sederhana, namun maknanya begitu dalam, hingga para leluhur menghabiskan hidupnya untuk memahaminya. Suwung bukan sekadar kosong. Ia adalah keadaan ketika bentuk, pikiran, dan ego lenyap, dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni, hening yang hidup, ruang batin tempat Tuhan bersemayam tanpa nama. Dalam suwung, tidak ada aku dan engkau. Tidak ada menang atau kalah. Tidak ada keinginan untuk menguasai. Yang ada hanyalah kembali pada asal mula segala sesuatu sebelum diberi nama. Orang Jawa percaya, suwung adalah keadaan tertinggi manusia. Saat seseorang sudah tidak lagi dikuasai pikiran, tidak terikat waktu, dan tidak digerakkan oleh keinginan, ia mulai menemukan Tuhan bukan di luar, tetapi di dalam diam yang paling dalam. Suwung sering disalahpahami sebagai kehampaan, padahal justru di sanalah segala sesuatu lahir dan kembali, seperti langit yang tampak kosong, padahal penuh cahaya dan bintang. Belajar suwung berarti belajar tidak bereaksi terhadap hidup, namun menyatu dengannya. Tidak melawan badai, tetapi menjadi udara yang mengalirkannya. Karena itu, mereka yang mengerti suwung tampak tenang di tengah kekacauan. Mereka tahu, di balik hiruk-pikuk dunia, ada sunyi yang tidak pernah berubah. Suwung bukan berarti berhenti berpikir. Justru pikiran ditempatkan pada tempatnya, sebagai alat, bukan penguasa. Leluhur mengatakan, manusia baru benar-benar hidup ketika ia mampu duduk dalam diam tanpa merasa sepi, mendengar angin tanpa mencari maknanya, dan menatap langit malam tanpa bertanya mengapa. Suwung bukan keadaan yang dikejar. Ia muncul ketika manusia berhenti mengejar. Ketika ia pasrah bukan karena lelah, tetapi karena mengerti. Dalam suwung, manusia tidak lagi membutuhkan penjelasan tentang hidup, karena ia telah menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Perjalanan menuju suwung adalah perjalanan meluluhkan ego. Segala ketakutan, kemarahan, dan kesedihan yang disembunyikan akan muncul dan harus dihadapi, bukan diusir. Suwung bukan tempat pelarian, tetapi tempat pembersihan. Leluhur berkata, manusia tidak akan menemukan Tuhan selama ia masih mempertahankan aku. Karena tembok terbesar antara manusia dan Tuhannya adalah ego yang membatasi kesadaran. Ketika tembok itu runtuh, manusia mulai melihat dunia bukan sebagai musuh, bukan sebagai ujian, tetapi sebagai bagian dari dirinya sendiri. Orang yang telah menyentuh suwung memiliki pandangan yang dalam, namun tenang. Ia tidak mudah marah, tidak mudah goyah, dan tidak mudah sombong. Karena ia tahu, semua yang tampak hanyalah bayangan. Dan bayangan tidak bisa melukai cahaya. Bagi mereka yang telah memasuki suwung, doa bukan lagi kata. Doa menjadi napas. Hidup menjadi sembahyang. Dan setiap langkah menjadi bentuk penghayatan atas kehendak semesta. Suwung adalah ruang sunyi, tempat manusia kembali ketika ia kehilangan arah. Pancering urip, pusat kehidupan. Dalam suwung, manusia seperti air, lembut namun kuat. Tanpa bentuk, namun mampu menyatu dengan segala wadah. Ia bergerak tanpa paksaan, memberi tanpa meminta, dan hidup tanpa terguncang. Pada puncaknya,
Suwung menjadi cahaya, padang tanpa surya, terang tanpa matahari, cahaya yang tidak menyilaukan, namun menuntun. Di titik itu, dualitas lenyap, tidak ada baik atau buruk, tidak ada luar atau dalam. Semua kembali menjadi satu kesadaran utuh yang tidak terpisah dari Tuhan. Orang yang telah mencapai suwung sejati, berjalan di dunia dengan hati yang ringan. Ia tampak seperti manusia biasa, namun batinnya adalah samudra yang tidak terusik oleh gelombang. Suwung bukan tempat yang dicapai di gunung atau gua saja. Ia hadir di tengah hidup, di sela-sela napas yang sering terlupa. Ia datang ketika manusia mampu hadir sepenuhnya di detik ini. Suwung adalah pulang. Pulang ke asal mula diri. Pulang ke kesadaran yang tak bernama. Pulang ke hening yang hidup. Karena di dalam suwung, yang kosong tidak lagi hampa, melainkan penuh oleh kehadiran yang suci. Dan ketika manusia menyatu dalam suwung, yang tersisa hanyalah cahaya. Tanpa nama, tanpa bentuk. Hanya kesadaran yang luas dan lembut. Seperti langit yang menampung semua awan, tanpa menolak satupun. Saat sunyi mulai berbicara, di sanalah suwung menyentuh jiwamu. Jika kisah ini menenangkan hatimu, mungkin itu tanda bahwa ruh leluhurmu sedang bergetar. Mengajakmu pulang, mengajakmu mengingat siapa dirimu sebenarnya.